Halo amigos parantos kumaha damangos, kembali lagi di Gayakin Movie sama Mimin yang akan melanjutkan alur Dragon Quest yang akhirnya tamat juga, tepat di episode 100. Buat kalian yang baru nonton atau lupa sama ceritanya, bisa cari rangkuman dari part satunya di playlist kita dengan judul Dragon Quest ya guys. Oke, langsung aja yuk kita nonton bagaimana akhir kisah perjuangan Dai dan kawan-kawan. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part terakhir dimulai oleh keempat pahlawan palsu yang mencoba menghancurkan salah satu pilar of the Fern milik Ban. Namun ternyata seekor iblis burung udah ditugaskan berjaga di sana. Hingga nggak diduga Matorifu ada di sana juga dan menolong keempatnya. Mengejutkannya, salah satu pahlawan palsu lalu memanggil Matorifu dengan sebutan kakak, yang ternyata keduanya merupakan saudara seperguruan. Tapi setelah itu Matorifu yang kehabisan tenaga lalu muntah darah. Sialnya, inti Pillar of the Fern lalu bersiap meledak saat Matorifu udah nggak sanggup mengeluarkan sihir. Karena itu, ia pun memerintahkan adik seperguruannya yang diketahui bernama Masopo untuk menghancurkan inti tersebut. Matorifu berpesan agar Masopo nggak melarikan diri seperti dulu saat pria itu lari dari perguruan mereka. Mendengar hal tersebut, ketiga teman Masopo berkata akan membantunya melakukan itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membekukan inti pilar tersebut, membuat si Raja Iblis yang menyadari hal itu auto ngegas. Nggak lama, cahaya dari Gomechan atau si air mata dewa menyelimuti seluruh penjuru dunia, di mana semua orang termasuk para pahlawan yang udah berhasil menonaktifkan semua pilar yang melihat cahayanya sadar jika mereka udah berhasil mencegah ledakan besar buatan Ban. Sementara Popu dan Leona mengartikan jika cahaya itu merupakan ucapan perpisahan dari si Gome. Semua orang menangisi kepergian Gome kecuali Dai yang berkata ia akan mencari Gome yang udah berubah jadi air mata dewa agar mereka bisa bersama lagi. Setelahnya, Dai berkata pada Ban jika rencana sang Raja Iblis udah gagal dan memungkinkan para pahlawan bisa menang. Ban mengakui jika ia emang udah kalah dari ikatan para manusia, namun itu nggak akan menghentikannya untuk membantai Dai dan teman-temannya yang ada di sana. Dan setelah Dai dan pahlawan lain udah nggak ada lagi, ia pun akan mengulangi semuanya dari awal lagi. Malam hari pun tiba, di mana bersamaan dengan itu Ban mulai menunjukkan kekuatannya lagi untuk menghabisi para pahlawan. Melihat itu, Popu sedikit frustasi dan berkata untuk apa mereka melakukan keajaiban jika akhirnya Ban juga yang akan menang. Namun Dai bilang ia nggak akan membiarkan itu karena nggak mau menyia-nyiakan pengorbanan si Gomechan. Dai lalu memerintahkan Leona Popu mengumpulkan semua teman-temannya yang saat itu masih menjadi bola dan meminta keduanya pergi dari sana sambil menjaga bola-bola itu tetap aman. Karena katanya Dai ingin mencoba sesuatu yang mungkin bisa sangat berbahaya untuk melawan Ban. Dai pun lalu mengaktifkan dua lambang naga di tangannya yang ia bilang ia akan melepaskan kekuatan penuh dari lambang naga kembarnya. Mendengar ucapan Dai, Ban malah tertawa dan mengejek sang kesatria naga. Namun Ban langsung terdiam saat Dai bilang ia akan menggunakan kekuatan Ryumajin, kekuatan yang bisa membuat Baran berubah bentuk menjadi monster naga. Dai juga berkata ia terpaksa menjadi monster untuk menyelamatkan dunia, walau ia sendiri nggak tahu akan jadi monster seperti apa saat Ryumajin diaktifkan. Popu lalu memeluk Dai karena ia terharu sahabatnya itu udah berbuat terlalu jauh dan berniat mengorbankan diri untuk menyelamatkan dunia. Popu pun menolak pergi karena ingin melihat Dai bertarung sampai akhir dan ia juga nggak peduli Dai berubah menjadi apa karena bagi Popu Dai tetaplah Dai. Sialnya, saat Dai bersiap untuk bertarung, Popu dan Leona terjatuh dalam sebuah lubang yang dibuat oleh Ban. Di mana hal tersebut tentu membuat sang kesatria naga sangat marah dan menyatukan dua lambang naga ke dahinya hingga Dai bisa mengeluarkan aura kekuatan yang sangat besar. Di sini terlihat jika wujud Dai nggak berubah dan bersamaan dengan itu Ban pun mulai menyerang. Namun serangannya bisa ditahan dengan sangat mudah, bahkan Dai berhasil menyerang balik dan mematahkan satu tanduk si Raja Iblis. Melihat itu, Ban berkata jika kini Dai sangat mirip dengan Baran, hingga ia pun kembali dihempaskan oleh sang kesatria naga.
Ban auto jadi samsak dan terlihat nggak punya kesempatan untuk bertahan dari serangan cepat Dai. Tapi kemudian Ban bilang ia nggak akan kalah dan keduanya lalu beradu kekuatan. Benturan kekuatan Dai dan Ban sampai menghancurkan sebagian besar bagian friend place. Jual beli pukulan pun terjadi di udara hingga Shin berpindah ke tempat lain, di mana saat itu Hyunkle dan teman-teman Dai yang tadi masih jadi bola kini udah terbebas berkat Dai yang berhasil memotong tanduk sang Raja Iblis. Mereka ternyata dijebak Ban ke dalam jantung friend place, di mana bahkan Senkaren Koken milik Mamu nggak bisa menembus tempat itu. Melihat itu, Leona bilang kalau dinding tempat mereka berada bisa menyerap energi sihir. Sementara Avan berkata itu akan berbahaya untuk mereka karena jika jantung friend place terjatuh ke tanah, mereka semua bisa mati karena benturan. Popu lalu mencoba Medroa, namun sihir kuat itu pun bisa diserap dengan mudah. Walau begitu, si Popu nggak mau nyerah demi Dai yang sedang berjuang sendirian melawan Ban. Popu lalu meminta Him untuk mencoba serangan auranya, di mana pukulan sang bidak berhasil membuat lubang, walau kemudian lubang itu kembali menutup. Namun Popu berkata itu cukup karena saat lubangnya terbuka, mereka akan segera kabur menggunakan sihir Rura. Sialnya, saat itu kekuatan mereka udah terkuras hampir habis, yang Leona bilang mereka semua nggak ada kesempatan untuk kabur. Dan ia juga bilang hanya Dorora milik Dai yang bisa menembus jantung dari friend place tersebut. Popu mencari cara dan menemukan ide jika Grand Cross yang biasa dipakai Hyunkle pasti mampu menembus jantung friend place. Membuat Mamu khawatir karena dalam kondisinya sekarang Hyunkle nggak akan mampu mengeluarkan Grand Cross-nya. Namun Popu ternyata nggak membicarakan si Hyunkle karena yang ia maksud akan menggunakan Grand Cross nggak lain adalah Avan yang udah mengajarkan sihir itu pada Hyunkle. Dengan wajah konyolnya, Avan pun bersedia mengeluarkan Grand Cross, namun Hyunkle menghentikan masternya itu karena ia tahu Grand Cross sebenarnya dibuat Avan sebagai senjata pamungkas yang bisa menghancurkan diri sendiri. Dan Avan memberikan sihir itu pada Hyunkle karena cuma Hyunkle seoranglah yang bisa bertahan setelah menggunakan sihir kuat tersebut. Walau begitu, sang master ingin tetap menggunakan Grand Cross dan malah ribut dengan Hyunkle yang ingin berkorban juga. Nggak diduga, Him tahu-tahu bisa menggunakan Grand Cross di mana ia bisa mengcopy jurus itu dengan sekali melihat Hyunkle aja. Terlebih, Grand Cross adalah sihir aura yang sama dengan elemen sihir si Him. Sambil bersiap menembakkan Grand Cross, Him berkata ia udah mulai menyukai para manusia. Dan di sini kita akan diperlihatkan bagian tubuh Him mulai retak hanya dengan mengaktifkan sihir kuat itu aja. Grand Cross pun ditembakkan bersamaan dengan hancurnya lengan sang bidak. Hingga dengan cepat Popu Avan menggunakan Rura untuk keluar dari sana. Mereka pun berhasil keluar berbarengan dengan jatuhnya jantung friend place. Semua orang mengira jika Him udah hancur karena Grand Cross-nya. Tapi ternyata Him cuma kehilangan lengan aja dan berhasil diselamatkan oleh si Popu. Setelahnya mereka semua pun ditemui oleh Flora dan yang lainnya, di mana si Flora auto pingsan karena baru tahu kalau Avan ternyata masih hidup. Di tengah kegembiraan, Lon Beruk yang menyadari Dai nggak ada di sana bertanya di mana keberadaan sang kesatria naga. Membuat Popu menjawab Dai masih bertarung melawan Ban dan nasib dunia kini bergantung pada Dai seorang. Larhart dan Leona berkata jika mereka harus percaya jika Dai bisa menang dan kembali pada mereka semua. Sementara Dai sendiri ternyata saat ini berada di reruntuhan friend place yang udah terbang di atas bumi. Di sisi lain, Ban terlihat udah terluka sangat parah sampai mengakui kalau ia nggak bisa menang dari kekuatan Dai. Tapi ternyata Ban masih menyimpan kekuatan luar biasa, di mana dengan mencabut mata ketiga di dahinya, Ban berubah dalam wujud raksasa bernama Kigan-O. Kigan-O langsung mengejar Dai dan berhasil menghempaskan sang kesatria naga dengan tinjunya. Dai yang nggak mau kalah pun mengaktifkan Dragonic Aura dan langsung menciptakan ledakan besar dengan sihir Dororanya. Sialnya, Kigan-O sangat kuat dan malah bisa menyerang balik dengan menusuk tubuh si Dai. Melihat Dai yang kemudian nggak bergerak lagi, Ban tertawa karena mengira dirinya udah menang. Namun karena Dai selalu aja bisa bangkit, Ban ingin memastikan kemenangannya dengan mencabik-cabik tubuh Dai hingga nggak diduga, pedang Baran yang bernama Shin Magoryuken tahu-tahu muncul di hadapan keduanya. Matahari lalu memantulkan sinarnya pada pedang milik Baran tersebut, membuat Dai melihat bayangan sang ibu dalam alam bawah sadarnya. Karena itu, Dai bisa bangkit dengan jiwa Baran yang udah ada di sampingnya, yang menitipkan pedang kesatria naga itu untuk si Dai. Ia juga memberitahu jika ibu Dai bagaikan matahari, makanya Dai bisa melihat sekilas bayangan ibunya tadi. Karena hal tersebut, Baran berpesan Dai juga harus seperti matahari yang bisa menerangi teman-temannya serta dunia permukaan.
Ban pun kembali menyerang bersamaan dengan Dai yang berlari cepat ke arah pedang milik ayahnya. Dai bersiap mati untuk mengerahkan serangan terakhir yang bisa mengakhiri Ban juga Ki Gan-oh. Hingga akhirnya Dai berhasil meraih pedangnya dan langsung menebas tangan Ki Gan-oh sampai hancur. Selanjutnya Dai mengincar bagian tengah Ki Gan-oh yang merupakan inti dari monster itu. Walau sial, pedang Dai malah hancur membuatnya tertangkap oleh sang Raja Iblis. Dai lalu melihat pedangnya yang masih menancap di dada Ban dan mengingat Popu yang pernah berkata mereka akan terus berjuang sampai akhir. Karena hal itu, Dai pun kembali terbebas dan dengan gerakan sangat cepat ia meraih pedangnya sambil memotong tubuh Ban bersama Ki Gan-oh-nya. Ki Gan-oh dan Ban hancur berkeping-keping dan berubah menjadi batu, di mana tubuh Ban lalu mengarah langsung ke matahari. Sementara Dai terjun bebas langsung mengarah ke bumi. Beruntung teman-temannya yang ada di sana menyadari hal itu, di mana Popu akhirnya berhasil menangkap tubuh sahabatnya tersebut. Begitu Dai sadar, Popu langsung melempar Dai karena tahu mereka berhasil menang dari sang Raja Iblis. Flora lalu berkata mereka akan merayakan kemenangan setelah kembali pulang, namun Kiruban yang bahkan kepalanya udah terpisah ternyata masih hidup dan datang ke hadapan mereka semua. Kiruban dengan mudah bisa menyambungkan kepalanya dan memberitahu para pahlawan jika ia hanyalah makhluk mekanik yang dikendalikan oleh seseorang, karena ternyata Kiruban yang asli selama ini adalah makhluk kecil yang selalu berpura-pura jadi asisten sang Shinigami. Ia pun menunjukkan jika Kiruban yang mereka kenal sebenarnya hanyalah sebuah robot, dan ia juga memberitahu jika tuannya yang sebenarnya adalah Velzar. Demi tuannya itu, Kiruban kecil mencoba meledakkan tubuh sang Shinigami yang bisa memicu Pillar of the Fern kembali aktif dan menghancurkan dunia permukaan. Namun Popu dan Dai langsung membawa sang robot terbang, sementara si Kiruban kecil dihajar oleh Mamu sampai tewas. Di langit, Dai kemudian menendang Popu dan berencana meledakkan robotnya seorang diri. Hingga nggak lama, ledakan besar pun akhirnya terjadi. Berminggu-minggu setelah kejadian itu, Dai udah dianggap tewas dan dibuatkan makam dengan pedangnya yang ditancapkan di atas sebuah bukit. Namun Lon Beru kemudian datang dan berkata jika Dai masih hidup di suatu tempat, karena jika Dai tewas maka permata yang dibuatnya pada pedang Dai akan ikut memudar. Dan dengan itu serial Dragon Quest pun akhirnya tamat. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!